Jika kita peras Pancasila, muncullah Ekasila yang didapatkan dari Trisila, yaitu dari sosio-nasionalis, sosio-demokratis, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan jika kita peras lagi, kita kristalisasi lagi, hanya ada satu kata, untuk mewujudkan kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera adalah dengan cara bergotong royong. Saya begini, momentum Mas ya, Yogi. momentum. Saya begini, jadi pikiran yang baik itu harus disampaikan dalam momentum yang baik pula. Jadi sekalipun itu pikiran yang baik, tetapi ketika disampaikan dalam momentum yang tidak tepat, itu juga akan menjadi tidak baik. Nah, artinya begini, siapapun orangnya, termasuk ini adalah calon pemimpin, harus bisa mengkalkulasi mana-mana narasi-narasi itu yang produktif dan yang kontraproduktif. Ya, Mas Ujang, ini tadi saya sempat, kan ramai ini juga, sempat dikutip media nasional juga terkait beberapa potong pernyataan lah, sepotong pernyataan yang sempat muncul, kemudian bahkan di-retweet oleh Said Didu di tokoh nasional yang mantan juga dari BUMN yang cukup, kemudian di CNN Indonesia juga sempat ditulis begitu, media sekelas CNN juga mengkutip ini. Karena ini juga sempat menjadi kontroversi karena sempat masuk di RUU HIP dan sebagainya. Nah, kemudian penerapan sampai di CNN juga dikutip akan menerapkan Ekasila begitu jika terpilih. Kemudian Kota Pasuruan harus dilaksanakan secara gotong royong. Pancasila diperas menjadi Ekasila, menjadi Ekasila, menjadi Trisila dan sebagainya. Sebenarnya pemahaman ini seperti apa? Apakah ini merupakan jadi referensi sampean lah sebagai salah seorang yang banyak literasinya, paling tidak aktivis juga, memandang pernyataan itu, apakah kemudian maksud saya calon akan menerapkan Kota Pasuruan sebagai dengan penerapan Ekasila yang seperti apa? Apakah itu melenceng dari Pancasila atau bagaimana, Mas Ujang? Ini kita ngomong secara ilmiahnya, secara pernyataan yang lebih logis ya katanya dengan ini. Melihat ini. Jadi gini Mas Yogi ya, saya coba menjelaskan dulu secara filosofi dari Pancasila menjadi Trisila, terus berikutnya menjadi Ekasila. Jadi pertama itu adalah sosionasionalisme, artinya menggabungkan sila kedua dengan sila yang ketiga. Jadi sila ketiga itu kan bicara tentang nasionalisme. Nah, nasionalisme tanpa prikemanusiaan, tanpa sila kedua itu akhirnya menjadi Calvinistik, menjadi nasionalisme yang tidak bisa mentolerir terhadap kebangsaan yang lainnya. Artinya apa? Kita itu hidup sebagai bangsa tersendiri, tetapi juga tidak bisa lepas dari bangsa-bangsa yang lainnya. Artinya jangan sampai bahwa nasionalisme itu menciptakan ketidakkemanusiaan, menjadi diskriminatif dan sebagainya. Itu yang sosionasionalisme. Kedua adalah sosiodemokrasi, menggabungkan sila keempat dengan sila kelima. Pemahamannya begini, bahwa demokrasi politik itu bisa kuat apabila diikuti dengan yang namanya demokrasi ekonomi, kesetaraan ekonomi, keadilan sosial. Jadi tidak mungkin negara itu bisa demokratis secara politik tanpa diikuti demokrasi secara ekonomi. Ini terus ketiga itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya begini, kita tetap menghormati hak masing-masing individu untuk beragama. Tetapi fakta bahwa di Indonesia ini multikultural, multi agama. Artinya apa? Kita dituntut untuk membangun hubungan dengan masing-masing agama, saling menghormati dan saling menghargai. Inilah yang dimaksud dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kita berketuhanan tapi juga membangun keadaban, membangun relasi dengan pemeluk agama-agama lainnya. Ini yang akhirnya Trisila.
Nah, diringkas menjadi gotong royong itu artinya apa? Gotong royong itu kan kerja bersama. Maksudnya itu adalah menunjuk adanya perbuatan amal yang baik. Nah, dari sinilah amal yang baik itu tidak bertentangan dengan yang namanya ketuhanan. Ya. Kerja saling menolong, saling membantu, saling membantu, saling menolong antar warga negara. Nah, kerjasama dalam hal kebaikan inilah dalam perspektif ketuhanan adalah sebuah amal yang baik, praksis yang baik, dan itu tidak meninggalkan aspek ketuhanan. Saya potong dulu Mas Rujang sebelum dilanjutkan. Mungkin ini yang awal sebagai landasan pondasi kita sebelum masuk. Pernyataan yang disampaikan oleh Cawali Teno Prasetyo dengan beberapa runtutan kalimatnya, mulai dari penerapan ekasila, trisila dan sebagainya, trisila, ekasila dan sebagainya. Apakah itu sudah sesuai dengan tekstual yang pernah disampaikan oleh Bung Karno? Dia hanya mengkutip atau pernyataannya sudah sesuai tekstualnya atau bagaimana? Jadi begini, ini kan bicara tentang masalah tafsir hermeneutik. Ya. Tafsir hermeneutik itu kita membaca apa yang disampaikan oleh seseorang. Ya. Itu tidak lepas dari kondisi psikososial, psikopolitik, atau hal-hal subjektif yang melingkupi orang yang bersangkutan. Nah, dalam konteks saudara Teno menyatakan akan membangun Pasuruan dengan semangat gotong royong, ini kan dikembalikan kepada saudara Teno dalam konteks makna yang bagaimana, apakah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Bung Karno, ataukah memiliki tafsir sendiri. Nah, persoalan itu menjadi polemik karena jauh-jauh hari ada pemahaman yang berbeda antara pemahaman Bung Karno dengan kelompok-kelompok yang ada di tingkat nasional, tokoh-tokoh nasional itu kontroversi di BPIP itu. Artinya begini, yang the word of author, sang narator, pembicara, dengan the word of reader, sang pembaca. Artinya begini, pembaca itu merespon, menyetujui atau tidak menyetujui juga tidak lepas dari latar belakang kepentingan yang bersangkutan. Oh ya. Artinya tetap dikembalikan kepada kepada kalayak lah menafsirkan apa yang disampaikan oleh saudara Teno. Kalau saya memahami sederhana saja, artinya dalam konteks kepemimpinan ya harus mampu mengorganisir setiap warga yang memiliki, siapapun yang memiliki potensi yang berbeda-beda itu saling mengisi, saling melengkapi dan sama dan sebagainya. Ini dalam konteks adalah gotong royong, ada sinergi, ada kebersamaan. Saya memahami secara positif seperti itu. Tapi yang jelas kalau dalam kerangka seperti tafsir-tafsir yang menentang adanya trisila ekasila, ya arahnya mungkin ya tetap akan menjadi negatif. Yeah. Artinya beginilah, tergantung respon kita respon itu tergantung dari mindset kita sendiri kok. Itu kalau mindset kita memang punya tafsir yang beda, arahnya akan membentuk masyarakat sama rata seperti ideologinya komunis, ya itu silahkan, itu ya sah saja mereka punya tafsir seperti itu. Nah, kalau saya tafsirnya ya positif saja. Artinya seorang pemimpin harus mampu mengorganisir semua potensi warganya untuk bisa membangun daerahnya. Itu saja. Itu kalau dalam tafsir di Al-Qur'an itu kan ya bahasanya sebuah bangsa tidak akan bisa merubah dirinya. Iya, itu artinya kan tetap dikembalikan pada inisiatif masing-masing. Artinya begini, pemimpin tidak bisa bekerja tanpa harus didukung, disupport, didukung oleh warganya. Pun juga warganya tidak bisa serta-merta menyalahkan kegagalan dalam proses pembangunan itu semata-mata karena faktor sang pemimpin. Artinya tetap harus ada kegotong royongan, ada kebersamaan semuanya. Sebenarnya dalam konteks kepemimpinan, apalagi kayak Pilwali ini kan ya, entah Gus Ipul atau Mas Teni ya tetap harus mampu mengorganisir semua potensi
perbedaan yang ada di Kota Pasuruan. Jangan lantas yang namanya perbedaan itu menjadi bahan konflik. Ya. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa diinisiasi, bisa dikoordinasikan, bisa dinasikan menjadi sebuah energi secara bersama-sama membangun Kota Pasuruan. Neperkoro Artinya kalau perkara tafsir itu kembalikan kepada mindsetnya masing-masing, Mas. Mindset masing-masing. Artinya Anda Iya. melihat juga bagaimana kan di daerah lokal seperti Pasuruan dan sebagainya, Kota Pasuruan katakanlah skopnya lebih khusus dengan kondisi kontroversi yang kemarin RUU HIP juga sempat dilakukan penolakan, kemudian pernyataan yang pemikiran yang sebelumnya kan pemikiran ini saya anggap pemikiran besar seorang proklamator yang sempat menyatakan beberapa poinnya. Nah, ketika disampaikan dalam posisi yang seperti ini dengan kontroversi RUU HIP yang sempat ditolak atau sebagainya, memandangnya dari kacamata sampean harusnya apakah sudah tepat banget atau saya begini, momentum Mas ya, Yogi. momentum. Saya begini. Jadi pikiran yang baik itu harus disampaikan dalam momentum yang baik pula. Jadi sekalipun itu pikiran yang baik, tetapi ketika disampaikan dalam momentum yang tidak tepat itu juga akan menjadi tidak baik. Nah, artinya begini, siapapun orangnya termasuk ini adalah calon pemimpin harus bisa mengkalkulasi mana-mana narasi-narasi itu yang produktif dan yang kontraproduktif. Jangan sampai misalkan narasi-narasi itu justru menjadi polemik yang tidak produktif. Betul. Saya sampaikan seperti itu saja. Jadi artinya begini, Pilwali itu kan tidak perkara masalah kontestasi siapa yang harus menang. Tapi yang namanya kontestasi politik pilkada ini kan harus memiliki nilai edukasi, mendidik. Benar. Jadi tidak hanya perkara menang kalah, tapi bagaimana proses pilkada itu juga memiliki nilai pendidikan politik yang baik. Ya. Sebenarnya seperti itu. Siap. Oke. Jadi siapapun, apalagi calon pemimpin harus tetap bisa memilah dan memilih, bisa mengendalikan diri lah. Mana statement-statement atau narasi-narasi yang itu produktif. Artinya beginilah seperti yang saya sampaikan tadi itu. Narasi yang baik itu akan menjadi lebih baik ketika disampaikan pada momentum yang lebih baik pula. Ya. Jadi yang cara Jawa niku ngerti papan, ngerti tahu paham tentang konteks tempat dan waktu gitu. Siap, terima kasih Nggih. untuk sharingnya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat.